Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Salsabila Nur Ramadan. Gak terasa udah bulan Februari 2025 dan awal Februari ini aku ingin bahas satu topik yang mungkin dirasakan oleh teman-teman semua, yaitu rasa mager. Siapa sih di sini yang gak pernah mager? Tentu kita semua pernah merasakan mager ya. Tapi aku ingin tanya ke teman-teman, pernah nggak kamu merasakan mager sampai-sampai kamu tuh nggak punya energi untuk melakukan beres-beres rumah, scrolling sosmed, nonton, sampai-sampai kamu tuh ingin bilang, boleh nggak sih aku izin aja, nggak masuk kerja, nggak masuk sekolah, saking magernya tuh nggak mau ngapa-ngapain emang. Nah, kalau kamu juga merasakan hal yang sama, sebelum kita bahas nih bagaimana cara mengatasinya, kita harus cari tahu dulu apa sih yang menyebabkan kita itu mager. Teman-teman, ada 3 kemungkinan kita tuh merasakan malas, yaitu adalah bisa jadi kita tuh merasa lelah atau capek secara fisik, karena fisik kita itu juga perlu dijaga, perlu dirawat, dan butuh istirahat juga. Yang kedua, bisa aja kita lagi burn out. Dan yang ketiga, kita tuh juga lagi merasa bosan. Nah, kalau kita sadar nih, kita malas gara-gara hal-hal yang tadi aku sebutin, 3 hal itu, maka nggak apa-apa, nggak masalah kalau teman-teman mau ngambil jeda, mengambil waktu untuk istirahat terlebih dahulu, menenangkan pikiran, istirahatkan badan. Tapi yang jadi permasalahannya ini adalah ketika kita itu secara terus-menerus berhari-hari, berminggu-minggu, dan sampai berbulan-bulan mengalami hal yang sama tanpa ada kemajuan. Nah, itu yang jadi masalah. Lalu gimana ya solusinya? Jadi menurut aku di sini ada 3 kunci, teman-teman. Kunci yang pertama yaitu adalah mulai aja dulu. Mulai aja dulu, kamu bangkit dari tempat tidur kamu dan kamu bisa bangun sekedar ambil air putih. Aktivitas tidur itu hadir ke kita karena kita udah overthinking duluan bahwa kegiatan di hari itu ada banyak, ada A sampai Z. Jadinya kalau kita udah bangun tidur langsung mikir, aduh hari ini udah ada kerjaan, banyak rapat, ini bla 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 sampai Z, kita merasa terbebani duluan dan kita udah muncul rasa malas di hari itu, teman-teman. Jadi mulai aja dulu dari hal-hal kecil, sekedar kamu merapikan tempat tidur kamu, mempersingkat, mempersimpel to-do list kamu. Jangan sampai buat to-do listnya tuh kebanyakan, karena itu juga bikin pusing. Lalu yang gak kalah penting ya, kamu coba untuk stretching, teman-teman. Lihat di YouTube, banyak itu. Aku juga biasa lihat di YouTube, ada pilihan waktunya, mau yang 10 menit, 5 menit, 6 menit. Kita gerakin badan kita pelan-pelan. Itu sangat ngebantu, teman-teman. Sekedar peragangan di pagi hari itu membuat kita semangat. Dan yang gak kalah penting itu adalah cukupi kebutuhan air minum kamu. Jangan sampai kita tuh dehidrasi. Karena kalau kita udah dehidrasi, kita tuh gampang lesu, gampang gak fokus, bawaannya lemah. Jadi biasakan untuk bawa air minum kemanapun, air putih, dan cukupi kebutuhan cairan kamu. Nah, kalau kamu udah nih, kunci yang pertama tadi itu adalah mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil. Kalau kamu udah melakukan aktivitas itu, oh ya, satu lagi, kalau kamu juga malas untuk ngerjain beres-beres kamar, olahraga ringan, dan kamu masih malas, kamu bisa ambil buku sama ambil pena. Kamu cukup gerakin tangan kamu dan tulis apa aja hal-hal yang kamu rasakan hari itu. Apa yang nyebabin kamu malas, atau kamu lagi di pikiran kamu lagi apa, ya tulis aja. Setengah buku aja, setengah halaman aja tuh gak apa-apa, teman-teman. Nah, kalau kamu udah mulai nih hal-hal kecil, ambil waktu sejenak untuk kunci yang kedua, yaitu ingat lagi motivasi awal kita tuh apa. Seperti ini contoh, ingat gak kenapa kamu mau kerja di tempat sekarang? Ingat gak kenapa alasan
Apa sih alasan kamu bikin Instagram, bikin akun YouTube ini? Kenapa kamu mau ikut komunitas ini? Dan lain sebagainya, itu coba kamu ingat-ingat. Karena seringkali kita tuh terjebak dengan rutinitas, karena kita tuh lupa tujuan, niat, dan motivasi awal kita itu bergabung atau mengerjakan hal itu tuh apa. Jadi ambil jeda, ambil waktu untuk ingat-ingat kembali nih. Setidaknya ada satu motivasi, satu niat kenapa kamu mau menjalani hal itu. Dan kunci yang ketiga teman-teman, gak kalah penting nih. Kita seringkali merasa atau mengharapkan motivasi itu datang dari luar ya. Datang dari teman, keluarga, lingkungan, atau bisa jadi dari bacaan di sosmed dan lain sebagainya. Dan karena kita tuh diharap untuk dibangunin, kita diharap untuk disuapin, tapi kita juga bisa jadi marah teman-teman karena hal itu gak sesuai dengan yang kita harapkan atau gak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi maka wajar kalau kita jadi mudah kecewa sama keadaan, sama orang-orang, atau sama lingkungan. So, jadi siapa nih yang bisa memotivasi diriku? Pertanyaannya kan. Jadi yang bisa memotivasiku dan motivasi terbesar, terkuat, itu lahir dari diri kita sendiri. Karena yang tahu niat dan tujuan awalnya kita. Jadi motivasi itu motivasi itu terbesar muncul dari diri kita sendiri. Dan hal yang gak kalah penting, kuat tidaknya motivasi itu juga tergantung kepada kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Itu dulu video yang ingin aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ke teman-teman. Doakan semoga aku bisa lebih rajin lagi bikin channel YouTube di sini. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel Salsabila Nur Ramadan. Saksikan video berikutnya. Dadah!